Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Aulia, NPM 211. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mind map kardiologi, di mana di sini saya akan membahas tentang unstable angina pectoris atau UAP. Nah, jadi yang pertama secara definisi. Jadi apa angina stabil atau angina pectoris? Itu merupakan nyeri dada yang menyertai iskemia miokardium yang dipicu oleh aktivitas yang meningkatkan kebutuhan miokardium akan oksigen seperti latihan fisik dan hilang dalam beberapa menit dengan istirahat atau pemberian nitrogliserin. Nah, jadi pada unstable angina pectoris ini dia itu lanjutan dari si angina pectoris. Karena kalau sudah pernah sekali mengalami angina pectoris, maka kelanjutannya adalah si unstable angina pectoris ini. Terus adapun etiologinya, yang pertama yaitu berkurangnya suplai oksigen ke miokard yang dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu pembuluh darah seperti aterosklerosis, terus juga ada faktor sirkulasi seperti hipotensi, stenosis aorta, terus ada curah jantung dikarenakan curah jantung yang meningkat yang disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, emosi, makanan terlalu banyak, atau hipertiroid. Terus ada kebutuhan oksigen yang memerlukan kebutuhan oksigen yang meningkat. Jadi dia ini biasanya pada kerusakan miokard, hipertromiokard, dan hipertensi diastolik. Terus selanjutnya ada faktor resiko. Pada UAP ini dia ada faktor risiko yang dapat dirubah dan ada juga faktor risiko yang tidak dapat dirubah. Nah, jadi faktor risiko yang dapat dirubah itu faktor risiko yang tidak dapat dirubah itu yang pertama seperti usia. Nah, jadi usianya itu bisa lebih dari 45. Yang dapat dirubah itu seperti penyakit bawaan atau juga kebiasaan seperti merokok, hipertensi, diabetes mellitus, atau obesitas. Selanjutnya ada klasifikasi. Nah, jadi pada klasifikasi yaitu ada tiga yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, jadi kelas 1 itu dia biasanya serangan nyeri dadanya itu baru. Terus juga dia berat atau mempercepat angina. Jadi nyerinya itu biasanya angina pectoris sebelumnya itu biasanya dia kurang dari 2 bulan. Terus angina berat atau terjadi lebih dari 3 kali per hari. Terus kelas selanjutnya yang ke kelas 2, dia ini angina itu munculnya saat istirahat. Dia itu biasanya timbul lebih dari 1 kali pada saat istirahat selama 1 bulan. Terus yang ketiga, dia ini anginanya itu muncul saat istirahat juga yang terjadi lebih dari 1 kali saat istirahat sampai 2 hari. Kalau ini tadi kan dia selama beberapa minggu, kalau ini dia 2 hari. Terus selanjutnya ada manifestasi klinis atau tanda gejala dari si angina pectoris, di mana yang pertama itu nyeri dada. Ini gejala yang paling umum. Jadi nyeri dada ini yang timbul saat istirahat atau melakukan aktivitas seperti rasa tertekan atau berat daerah retrosternal yang dapat menjalar ke leher. Ini bisa menjalar ke leher. Terus bisa ke rahang, terus juga ke bahu. Terus ada gejala diaforesis, di mana dia ini seperti diaforesis atau keringat dingin,
Terus ada gejala mual muntah, nyeri abdomen dan sesak nafas. Terus yang terakhir ada pemeriksaan penunjang dari UAP ini. Yang paling umum itu EKG. Nah, jadi pada pemeriksaan penunjang ini, pada EKG-nya ditemukan gambaran EKG-nya itu depresi segmen ST. Depresi segmen ST. Nah, jadi dia itu lebih dari 1 mm. Terus juga ada inversi gelombang T. Inversi gelombang T. Itu biasanya dia lebih dari 2 mm. Terus juga dapat disertai dengan elevasi segmen ST yang tidak persisten. Biasanya dia kurang dari 20 menit. Terus gelombang Q-nya menetap, non-diagnostik, dan normal. Terus selanjutnya ada pemeriksaan biomarker jantung. Nah, jadi pada biomarker jantung ini dia biasanya seperti CKMB, troponin T dan I. Dia ini merupakan biomarker nekrosis miosit jantung dan menjadi biomarker untuk diagnosis infak miokard. Nah, jadi biasanya nilai normal dari CKMB itu biasanya kurang dari 24 U/L. Terus pada troponin, kalau troponin nilai normalnya itu sekitar kurang dari 50 mg. Kurang dari 50 mg/L. Ini jadi nilai normal. Ini nilai normal dari CKMB, ini nilai normal dari troponin T. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini referensi saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.